Ini dia 8 fakta Presiden Republik Indonesia. Ada lulusan SMP sampai GAK lulus kuliah. Soekarno. Sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno dikenal karismatik dan penuh pesona. Namun di balik itu, hidupnya juga diwarnai kisah personal yang tak selalu mulus. Ia pernah ditolak cintanya oleh seorang perempuan bernama Gusti Noerul, sebuah sisi manusiawi dari sosok besar yang jarang disorot. Dalam diplomasi internasional, Soekarno menunjukkan pengaruh besar dengan mengunjungi Vatikan hingga 3 kali, langkah yang menunjukkan keterbukaan hubungan lintas agama di masa awal Indonesia. Ia juga dikenal menguasai banyak bahasa asing, memperkuat posisinya di panggung dunia. Namun kepemimpinannya juga tak lepas dari kontroversi. Beberapa tokoh besar seperti Buya Hamka, Sultan Syahrir, dan Muhammad Natsir pernah dipenjarakan tanpa proses hukum formal, sebuah keputusan yang hingga kini masih menjadi perdebatan sejarah. Soeharto berbeda dengan Soekarno. Soeharto datang dari latar belakang sederhana dengan pendidikan formal hingga tingkat SMPE. Namun dari situ, ia justru membangun kekuatan politik yang sangat besar. Ada kisah menarik bahwa Soeharto sempat ingin keluar dari dunia militer, namun ditentang oleh istrinya, keputusan kecil yang ternyata mengubah arah sejarah Indonesia. Di sisi lain, masa pemerintahannya juga diwarnai kebijakan keras, salah satunya menjadikan Pulau Buru sebagai tempat penahanan tahanan politik. Sementara itu, cerita tentang duel dengan Sylvester Stallone sempat beredar luas, meski kebenarannya masih diragukan dan lebih dianggap sebagai legenda urban. 3. B.J. Habibie. Dikenal sebagai jenius teknologi, Habibie ternyata pernah mengalami perundungan di masa kecil karena dianggap berbeda. Namun justru dari situlah mentalnya terbentuk. Saat menempuh pendidikan dan karier di Jerman, ia tetap menjalankan ibadah dengan disiplin tinggi, bahkan dalam kondisi terbatas. Kisahnya salat di ruang seadanya menjadi simbol kuat keteguhan iman. Menariknya, meski dikenal dekat dengan Soeharto sejak muda di Makassar, ada cerita bahwa permintaan Habibie untuk mengunjungi Soeharto di akhir hayatnya tidak pernah terwujud, menyisakan tanda tanya dalam hubungan keduanya. 4. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur dikenal sebagai sosok nyentrik dan penuh humor, namun juga kontroversial. Ia tidak lulus pendidikan sarjana di Irak maupun Mesir, tetapi justru menjadi salah satu intelektual paling berpengaruh di Indonesia. Pernikahannya pun unik karena diwakili oleh pamannya. Dalam masa jabatan yang relatif singkat, sekitar 20 bulan, ia melakukan hampir 80 kunjungan luar negeri, angka yang cukup mencolok. Keputusannya memberhentikan tokoh besar seperti Yusuf Kala dan Wiranto menunjukkan gaya kepemimpinan yang berani dan tak biasa. 5. Megawati Soekarnoputri. Sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati memiliki perjalanan yang tidak mudah. Ia pernah menempuh pendidikan di 2 kampus, namun tidak diselesaikan. Dalam kehidupan pribadi, pernikahan keduanya sempat dibatalkan karena tidak mendapat restu keluarga, sebuah kisah yang jarang diketahui publik. Di masa pemerintahannya, lahir salah satu lembaga penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hingga kini masih menjadi garda depan dalam penegakan hukum. 6. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. SBY dikenal sebagai sosok yang tenang dan terukur.
Namun di awal karier militernya, ia sempat dianggap kurang militer secara fisik oleh seniornya. Ia mencatat prestasi sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Adhi Makayasa yang kemudian diikuti oleh putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Menariknya, saat menjabat sebagai presiden, SBY juga merilis beberapa album musik, sesuatu yang jarang dilakukan oleh kepala negara. Ia juga merupakan menantu dari Sarwo Edi Wibowo, sosok legendaris dalam militer Indonesia. 7. Joko Widodo, Jokowi. Jokowi hadir dari latar belakang non-elit. Sebelum terjun ke politik, bisnis mebelnya sudah menembus pasar ekspor internasional. Masa kecilnya tidak mudah. Ia sering mengalami penggusuran tempat tinggal, membentuk karakter sederhana yang melekat hingga kini. Awal kemunculannya di panggung nasional sempat diremehkan. Banyak yang meragukan kemampuannya menyelesaikan masa jabatan, namun ia justru berhasil mematahkan keraguan tersebut. Kedekatannya dengan Luhut Binsar Panjaitan disebut mulai terjalin dari kerja sama bisnis sebelum keduanya berada di lingkar kekuasaan. 8. Prabowo Subianto. Sebagai presiden terbaru, Prabowo membawa gaya komunikasi yang tegas dan seringkali langsung ke inti. Ia dikenal aktif melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka diplomasi dan kerja sama strategis. Beberapa gagasan dan pernyataannya juga kerap menjadi perbincangan publik, termasuk isu kemandirian nasional dan sikap terhadap pengaruh asing. Program Makan Bergizi menjadi salah satu kebijakan yang disorot luas, terutama dalam konteks implementasi dan pembiayaannya. Selain itu, komposisi kabinet yang besar serta penunjukan figur dari latar belakang militer ke jabatan sipil juga menjadi perhatian dan diskusi publik. Banyak yang percaya bahwa pendidikan tinggi adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Gelar sarjana dianggap tiket utama untuk menjadi orang penting. Tapi sejarah Indonesia justru berkali-kali membantah anggapan itu. Di negeri ini ada sosok yang pendidikannya tak panjang, bahkan tak sampai bangku kuliah, namun justru berhasil memegang kendali kekuasaan dan mengubah arah bangsa. Soeharto misalnya hanya mengenyam pendidikan formal hingga tingkat SMPE. Tapi dari titik itu, ia menapaki jalan panjang hingga menjadi presiden selama lebih dari 3 dekade, sebuah bukti bahwa realitas tidak selalu mengikuti teori. Hal serupa juga terlihat pada Joko Widodo. Meski ia menempuh pendidikan tinggi, perjalanan hidupnya jauh dari privilege elit. Ia memulai dari bawah, hidup sederhana, bahkan pernah merasakan pahitnya penggusuran. Namun dari keterbatasan itu, justru lahir ketangguhan yang membawanya hingga kursi kepresidenan. Fakta ini menunjukkan satu hal yang sering dilupakan. Pendidikan formal memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Ada faktor lain yang tak kalah besar: ketekunan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca situasi, dan yang paling krusial, daya tahan menghadapi tekanan hidup. Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis oleh mereka yang bergelar tinggi, tapi juga oleh mereka yang ditempa oleh kerasnya kehidupan. Orang-orang yang mungkin diremehkan di awal, tapi justru mampu membuktikan diri ketika kesempatan datang. Jadi rendahnya pendidikan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam banyak kasus, itu justru menjadi awal dari perjalanan panjang menuju posisi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap presiden membawa cerita, warna, dan dinamika tersendiri. Tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kalau dilihat dari semua fakta ini, satu hal jadi jelas, yaitu kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang keputusan, latar belakang, dan sisi manusia yang membentuknya.